Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Al-Musafirin Kebun Veteran yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, yakni nikmat sehat, nikmat hidayah, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim sehari-hari. Di antaranya adalah kita melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Dan ba'da salat maghrib ini, sebagaimana biasa di masjid yang kita cintai ini, kita tidak langsung pulang ke rumah, akan tetapi kita sejenak duduk mendengarkan pembacaan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi SAW dalam sebuah majlis yang kita kenal dengan majlis ilmu, satu majlis yang diridhoi oleh Allah dan banyak disebut memberikan keberkahan oleh Nabi SAW, semisal orang-orang yang hadir di majlis ilmu itu mendapatkan doa dari segala makhluk sampai ikan-ikan yang berenang di laut mendoakan orang-orang yang berada di majelis ilmu. Dan kata Nabi, siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Insyaallah ta'ala. Ada pembahasan khusus bab tentang ilmu itu. Jamaah rahimakumullah, hari ini adalah bertepatan dengan tanggal 31 Desember tahun 2025 Miladiah, di mana ini adalah hari terakhir di tahun ini, dan insya Allah malam nanti kita akan memasuki tahun yang baru. Jadi tahun baru Masehi itu jatuh tiap tanggal 1
Januari. Dan dia merupakan salah satu dari hari raya umat Kristiani. Saya ulangi, tanggal 1 Januari dia merupakan salah satu hari raya umat Kristiani yang paling banyak dirayakan oleh manusia di dunia ini. Umat-umat lain selain mereka, walaupun umat-umat lain itu punya tahun atau penanggalan sendiri, kita kaum muslimin punya penanggalan Islam yang kita kenal dengan penanggalan Hijriyah. Betul ayahanda? Betul ibunda? Ada yang hafal nggak nama-nama bulan Hijriyah? Katanya betul. Ayo tunjuk tangan. Nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya boleh pilih baju di BIM, bayar sendiri nanti. Hafal nggak? Serius? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Iya, harus hafal kita. Masa kita hafal dari Januari sampai Desember, kita nggak hafal nama-nama bulan kita sendiri. Kenapa? Karena itu milik kita. Dan yang lebih daripada itu ibunda, penanggalan atau bulan kita itu terkait dengan ibadah kita sebagai seorang muslim. Tidak lepas dari yang namanya bulan-bulan Hijriyah itu. Tapi sayangnya, yakni dia telah jauh dari kita. Diambil oleh mereka. Diambil oleh mereka dan kita pun mengikuti. Hanya tersisa hari di kita. Isnaini, Senin, Salasatun, Selasa, Arba'atun, Rabu, Khamsatun, Kamis, Jumat adalah hari tersendiri, bahkan ada surah Jumat, Sab'atun, Sabtu. Nah, Ahadnya hilang, diambil oleh mereka, yakni jadi minggu, Domingus. Makanya saya kurang suka menyebut hari Minggu, saya lebih suka Ahad. Pengajian subuh Ahad, pengajian malam Ahad, pengajian Ahad malam. Kenapa? Itu milik kita. Kenapa kita pakai punya orang lain? Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Kita ke Islam semua. Kenapa? Karena Islam punya semua. Agama kita ini punya semuanya. Silakan ayahanda sebutkan kepada Amri apa yang tidak diajar oleh Islam. Coba, apa yang tidak diajar oleh Islam? Apa? Ada? Islam mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang air, sampai cara buang, sampai ada yakni orang Yahudi berkata kepada sahabat, Nabi kamu itu mengajarkan sesuatu sampai cara buang air. Dijawab
oleh sahabat Salman Al-Farisi. Ajal betul. Nabi mengajarkan cara buang air itu. Betul. Cara buang air, hal yang dianggap sepele, diajar oleh Nabi kita, diajar agama kita. Misal masuk WC itu kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Masuk WC zikir, a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Keluar WC zikir, ghufranaka Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawas. Itu diajar. Diperintahkan kita istinja pakai air. Pakai apa? Pakai apa? Pakai air. Kalau nggak ada air, pakai batu minimal 3. Islam mengajarkan itu. Islam mengajarkan itu. yakni sampai cara buang air aja diajar. Ustadz, kalau gak tahan lagi saya masuk WC dua kaki, ya tidak apa-apa juga karena itu hukumnya sunnah. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa agama kita itu mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang air, dan orang Yahudi tahu itu. Maka jangan tanya soal yang lain, soal ekonomi, soal jual beli. Ayat paling panjang di dalam Al-Quran itu di surah Al-Baqarah tentang jual beli. Bahwa kalau jual beli utang piutang itu dicatat. Nah, dengan asbab itu banyak orang yang di luar Islam dapat hidayah. Ada kisah yang menarik saya baca di sebuah buku, yakni buku orang-orang yang dapat hidayah. Suatu ketika ada rombongan mahasiswa-mahasiswi ya dari suatu negeri Islam, dia yakni studi banding, belajar di Inggris, kalau nggak salah di London. Mereka yakni tinggal di asrama satu universitas, yang di situ pakaian mereka dicuci oleh tukang cuci di situ. Lalu tukang cuci pakaian ini dia merasa takjub. Kenapa? Karena dia enak mencuci pakaian kaum muslimin, yakni mahasiswa-mahasiswi muslim tadi, ayahanda. Lalu dia bertanya dengan mereka, "Wahai dek, kenapa ya?" katanya. "Kok saya mencuci pakaian kalian tuh kok enak?" katanya. "Bersih gitu." Lalu apa jawaban mahasiswa muslim tadi? "Ya begitulah Pak." Dia pakai bahasa Inggris ya. "Karena di dalam ajaran kami wajib istinja, wajib cebok. Kalau kami habis BAB atau BAK." Lihat bapak tadi gara-gara iya. Ada di Al-Quran kami, ada di sabda Nabi kami, di hadis kami. Itu ajaran agama kami. Sampai bapak itu belajar Islam, sampai dia dapat hidayah, lihat. Kenapa? Karena dia membandingkan yakni antara ajaran Islam dengan agama dia sebelumnya. Coba lihat orang-orang di luar muslim. Bahkan orang-orang yang di luar negeri Indonesia lah, atau di luar negeri muslim, di barat misalnya. Ayahanda ada gak yang pernah ke Eropa?
Mereka itu di sana kalau masuk WC itu nggak ada air, betul nggak? Betul nggak? Nggak ada air. Yang ada tisu. Coba bayangkan tisu. Bagaimana kalau misalnya kita habis buang air, lalu apalagi kalau perempuan head, coba bayangkan itu. Sedangkan agama kita ini lihat, ayahanda saja, ibunda, nggak mau masuk masjid kecuali sudah dalam keadaan apa? Suci, betul kan? Suci, sudah bersih. Tak mau. Baik itu dari hadas kecil, baik itu dari hadas besar. Ya, Masya Allah. Sampai bapak tadi dapat hidayah. Masuk Islam dia gara-gara melihat ajaran Islam itu, mengajari kebersihan itu. Maka kata Nabi, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Kalau di WC-WC itu ana zawatu minal iman. Kebersihan itu juga bagian daripada iman. Anda bandingkan, belum lagi yang lain. Itu baru kebersihan. Adab kepada sesama makhluk. Jangankan adab kepada Allah, kepada Rasul, sesama makhluk. Jangankan sesama manusia, kepada hewan yang lebih rendah daripada kita, ibunda. Lihat ajaran agama kita, ibunda. Bagaimana cara memotong hewan itu. Bandingkan dengan orang di luar Islam. Orang di luar Islam itu kalau bunuh hewan, bagaimana ibunda? Ada yang dimasuk dalam karung, dipukulnya, dipaduknya kalau bahasa Inggris, tidak keluar darah sampai mencerit itu hewan. Ada yang diberendamnya, ada yang disentuhnya, ada yang ditusuk pakai besi panas merah. Besi panas merah itu ditusuk dari belakang sampai ke perut, sampai ke leher, tembus dulu. Begitu mereka memperlakukan hewan. Lihat ajaran Islam. Nabi SAW mengajari kita, kalau motong hewan itu bagaimana? Pakai pisau yang tajam, paling tajam, yang enggak terasa dia. Dipotong uratnya itu 3 itu putus. Ayahanda yang suka motong hewan dalam korban terlebih tahu, lebih ahli. Diikat, dirobohkan. Sunnahnya menghadap kiblat, tidak dilihat oleh kawannya. Itu ajaran Islam, memperlakukan hewan. Betul? Itu ajaran Islam. Sampai ada seorang wanita pezina yang dapat hidayah, taubat, masuk surga dia. Gara-gara dia suatu hari dia pergi ke belanga, ke sumur lah dalam. Lalu dia ke atas, dia lihat ada anjing kehausan julur lidah. Dia tahu anjing ini kehausan, dia turun lagi. Lalu dia ambil pakai kasutnya, pakai sepatunya, kasihnya minum anjing itu. Dengan asbab itu dia dapat hidayah. Allah merahmati dia. Ini Islam. Kita kembali kita. Jadi kita itu punya semua. Islam punya penanggalan, punya tahun Hijriah. Orang Konfusius punya juga penanggalan. Orang Cina ya. Orang Hindu punya penanggalan dia, apa namanya? Saka. Penanggalan tahun Saka ya. Jadi semua itu punya. Tapi anehnya kita itu pelapah, kita ikut mereka.
Padahal itu bagian daripada yakni agama mereka. Makanya ada satu paket itu, Merry Christmas and Happy New Year. Itu satu paket itu. Bagian daripada upacara keagamaan mereka ini. Jadi saya ulangi, Natal dan Tahun Baru Masehi itu paket dalam agama Masehi. Ya? Jadi orang-orang Romawi setelah merayakan hari Brumalia yang berupa hari penyembahan dewa matahari pada tanggal 1 Januari, merayakan hari perpisahan dengan matahari tua dan penyambutan terhadap matahari muda. Sistem penanggalan Masehi juga disebut sebagai kalender Gregorian. Kalender Gregorian merupakan sistem penanggalan yang paling banyak digunakan di dunia barat. Kalender Gregorian sebenarnya dia merupakan revisi dari kalender Julian. Jadi mereka punya penanggalan dulu, pertama penanggalan kalender Julian, lalu diganti jadi Gregorian. Ini pertama kali diusulkan oleh Dr. Aloysius Lilius dari Napoli, Italia, dan dituruti oleh Pope Gregory ke-13 pada tanggal 24 Februari tahun 1582. Kalender ini dibuat karena sistem penanggalan kalender Julian dinilai kurang tepat, sebab permulaan musim bunga, yakni tanggal 21 Maret semakin maju, sehingga perayaan Ester yang sudah disepakati sejak Konsili Nia I pada tahun 325 Masehi tidak tepat lagi. Jadi setelah kalender Gregorian diberlakukan mengganti kalender Julian itu, tidak semua negara makainya. Baru beberapa abad kemudian hampir semua negara barat memakainya. Oleh karenanya sejak tanggal 1 Januari 1622, tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai permulaan tahun. Itu. Jadi mereka yang punya itu. Sebelumnya itu mereka berbeda-beda itu. Setiap negara Eropa itu. Sejak itulah perayaan tahun baru 1 Januari dirayakan meriah menjadi bagian perayaan agama mereka itu. Tapi mazhabnya juga beda juga. Natal tanggal 25 itu orang-orang gereja Ortodok ini karena mazhabnya beda. Mereka nggak percayai tanggal 25 Desember. Mereka bulan Maret nggak hadir dalam ingatan saya tanggal berapa. Jadi mazhab mereka pun berbeda. Lalu kenapa kita yang sibuk, sedangkan mereka saja berbeda, bertengkar juga mereka. Apalagi kalau rinciannya itu dari mana Yesus itu lahir bulan ada saljunya, itu dibantah juga oleh sesama mereka. Dari mana? Lalu ada lagi yang suka pakai topi merah interkelas itu kan sekte-sekte yang lain tuh nggak setuju. Itu bukan bahasa, nanti silakan cari lah ya. Jadi sejak itulah orang-orang di dunia mereka mengikuti perayaan itu. Nah jadi sebenarnya sudah jelas itu. Dari situ aja kita tahu nama-nama kalender itu saja Ibunda ya, itu diambil dari mereka, dari nama-nama dewa mereka itu. Dari Kaisar Romawi, karena mereka juga paganisme.
penyembah berhala juga. Mereka percaya dengan dewa-dewa itu. Makanya ada nama-nama Januari. Dari mana nama Januari itu, Ibunda? Yang menjadi bulan pertama tahun Masehi itu berasal dari nama dewa Janus. Nama dewa bermuka dua, yang satu ngadap depan, yang satu ngadap belakang. Februari itu bulan kedua, itu berasal dari nama dewa Februs. Kalau tadi itu Janus itu dewa pintu, kalau Februs ini dewa penyucian. Bulan Maret itu bulan ketiga tahun Masehi, berasal dari nama dewa Mars. Dewa Mars ini dewa perang. April ini bulan keempat itu berasal dari nama Dewi Aprilis. Ya, atau Dewi Aprodit, Dewi Cinta itu. Nanti ada istilah anak muda tuh April mau, bulan Februari tadi nanti ada Valentine, ya kan? La ilaha illallah. Ayahanda ketawa pernah ikut juga ya Valentine waktu muda dulu. Nanti kita bahas itu Halloween, Valentine, April Mop, itu budaya mereka. Kita latah ikut mereka. Bulan Mei itu berasal dari nama Dewi Kesuburan, namanya Dewi Maya. Juni itu dari Dewi Juno. Juli itu dari raja mereka itu, namanya Julius Caesar. Ada pernah dengar ya? Agustus itu dari kaisar mereka itu, Kaisar Agustus. September itu dari bahasa Latin Septem, ya. Oktober begitu pula dari bahasa Latin Okto. November, ya, itu juga bahasa Latin Noven. Desember, Desember. Nah, tapi intinya adalah saya ingin memberitahukan bahwa itu bukan punya kita. Lalu kita kenapa latah? Hah? Karena agama kita ini tidak mengajarkan itu. Kita punya sendiri ajaran yang ajaran kita itu diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti, dan kita dilarang untuk mengikuti mereka. Nabi melarang kita, yakni mengikuti mereka itu tasabbuh namanya. Kata Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti dia bagian dari kaum itu. Ustaz, menyerupai itu yang cak mana Ustaz? Menyerupai itu dalam kekhasan mereka. Kalau kita pakai atau kita lakukan, itu sudah cetok mereka. Cetok itu bahasa Inggris, saudara. Apa itu cetok? Hah? Apa cetok? Pastinya. Kalau kita pakai, kita ikut, ayo. Maka kita nggak boleh tasyabuh. Apa itu? Atribut yang kekhasan mereka. Maka nggak boleh seorang muslim pakai tanda-tanda keagamaan khas mereka. Misalnya tanda salib, nggak boleh, haram. Atau baju yang kalau kita pakai baju itu sudah cetonian, pastinya itu baju, misalnya baju agama atau agama mereka. Karena setiap agama itu kan ada baju apa? Baju kebesaran mereka, ya kan? Entah baju pendetanya, baju sembahyang dia. Makanya Nabi waktu beliau
berkata perlu sesuatu untuk memberitahu kaum muslimin waktu sholat, maka ada yang mengusulkan pakai trompet. Dilarang, jangan, itu meniru agama itu, Majusi. Ada yang nyuruh pakai api. Akhirnya itulah ada mimpi yang turun kepada sahabat, yakni Umar dan Bilal, kalau tidak salah ya Umar, yakni lafaz azan itu nanti dibaca lagi itu riwayat. Maka dikasih tahu kepada Nabi. Sejak itulah Nabi suruh perintahkan Bilal untuk itu memberitahukan sholat. Karena kita tidak boleh lonceng. Ada yang sahabat nyuruh pakai, tidak boleh. Karena kita punya masalah. Jadi kekhasan. Karena kekhasan itu gak boleh sembarangan. Contoh saya, ada polisi nggak di sini? Ada. Saya pakai baju polisi lengkap, atribut, kira-kira saya ditangkap kan? Kalau saya pakai itu keluar, ditangkap kan saya? Kok ragu? Tangkap kan? Ditangkap. Kenapa? Karena saya bukan polisi. Kalaupun polisi gadungan. Itu gak boleh. Itu aja gak boleh. Ini anak muda, mana anak muda? Mana anak muda? Tua semua ini. Cuma saya ini, Masya Allah. Ada anak muda pakai anting ini, pakai rantai, pakai jaket kulit, sepatu, ada yang tahu anak pang, tahu ya, ada anak pang yang suka pakai motor di pinggir. Duduk di situ dia, pakai baju persis mereka. Lalu ada kesalahan, misalnya ada tersangka narkoba atau apa, ditangkap dia. Lalu dia berdalih, oh saya bukan anggota. Nggak bisa, kata polisi, kau naik dulu. Kenapa? Ya karena mirip. Makanya dalam Islam tidak boleh kita menyerupai satu kaum, kekhususan mereka, apalagi masalah agama. Kecuali kalau sesuatu itu sudah berasimilasi, bercampur baur, bukan milik mereka, jadi milik kita. Makanya dulu ulama-ulama kita sempat mengharamkan pakai dasi dan jas. Kenapa? Karena dulu 300-400 tahun yang lalu yang pakai itu cuma orang-orang penjajah yang kafir itu. Jadi siapa yang pakai itu? Orang ini. Tapi sudah berdurasi sudah tahu. Ustaz pun ceramah kadang pakai jas. Kenapa? Enak, karena masjid sekarang dingin kan, nembok. Sekali-sekali pakai dasi juga kalau lagi dilantik. Lantik jadi anggota MUI misalnya. Itu karena sudah. Maka dari situ kita tahu kaidah kalau sesuatu itu sudah milik semua, bukan kekhasan agama, maka itu gak apa-apa. Bahkan boleh jadi ada yang jadi milik kita. Contoh baju ini. Ini kan baju koko. Koko apa koko? Orang Cina, kakak. Kerak Shanghai, ya kan? Diambil oleh kita orang Indonesia. Nah, jadi baju sholat, iya kan? Kerak Shanghai, iya kan? Gagal semua di koko lalu. Saya juga suka pakai baju koko. Baju takwa, ya. Mereknya orangnya belum tentu takwa. Mereknya. Nih peci gak ada. Peci milik Indonesia, gak apa-apa.
yakni perbuatan itu, sifat itu, apa saja itu khas mereka, maka tidak boleh kita memakai apa saja. Itu kaidahnya, ya. Tidak boleh man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka oleh karenanya itu hendaklah kita memahami hal yang tersebut, mengajari diri kita dan keluarga kita untuk menjauhi yakni yang bukan milik kita ya. Ada yang ingin bertanya? 10 menit lagi ya? 10 menit lagi ya, Pak? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Dalam kajian jelas seperti yang disampaikan oleh Profesor Hamka bahwa intinya bersama bahwa kita mematuhi Tuhan kepada Tuhan mereka. Kalau kita menjabat sementara dasar iman itu dari dalam hati, dalam keyakinan. Jadi benar-benar berpuasa penjelasan lebih lanjut dan lebih luasnya. Sementara kita ini universal, diciptakan Allah bangsa-bangsa termasuk mereka yang berislam. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya, jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa masalah haramnya mengikuti upacara-upacara keagamaan non-muslim, agama di luar Islam, itu sebenarnya sudah ijma para ulama dahulu. Hanya sekarang saja ada, gak banyak, hanya beberapa ulama yang saya pikir ini kita sebagai umat sudah pintar kan? Contoh, saya ingin memberi contoh yang mudah aja. Dulu zaman saya kecil, waktu zaman lebih berat lagi, zaman Pak Harto, yang katanya zaman apa? Otoriter ya, kayak Anda lebih tahu. Tapi waktu Pak Harto itu, dia salamnya cuma assalamualaikum, nggak ada tambah-tambahannya Pak. Salam lain, kok kita kayak sekarang nih kok demi untuk toleransi itu disebut kalau itu. Saya kadang bayangkan kalau 10 agama berarti 10 kita nyebut salam. Ini kebablasan ini. Cukup ayat lakum dinukum. Nanti Bunda Anda buka itu ada di surah Al-Furqan ayat 72 itu. Allah berfirman, "Walladzina la yashhaduna zur." Kata Allah, orang-orang yang tidak menyaksikan zur. Apa makna zur di situ? Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau menukil dari para sahabat seperti Ibnu Abbas dan juga tabi'in At-Toha, Tawus, Ibnu Sirin, Ikrimah, Az-Zuhri. Mereka memaknai zur itu yakni pertama hari raya non-muslim. Ya. Jadi kita nggak boleh orang-orang yang tidak menyaksikan hari raya non-muslim. Lalu buat apa? Apa ininya? Toh mereka juga tidak menjadi masalah. Hanya orang-orang itu kita di bawah ini apa? Di masyarakat awam ini kenyataan yang kita hadapi, yang kita tiap hari, hal yang biasa kita berinteraksi dengan mereka kan. Ada yang jadi tetangga kita, bahkan dari keluarga kita, hal biasa setiap hari. Ya ini kalau mereka butuh pertolongan, kita butuh pertolongan, saling menolong, nggak apa-apa.
sebatas masalah dunia. Tapi kalau masalah agama nggak boleh. Mana dalilnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kamu dalam iman dan takwa, jangan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat paling besar itu yakni menyekutukan Allah. Dan ya lebih besar apa lagi, yakni menyekutukan Allah dengan mengatakan Allah itu punya anak. Mana? Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Katakan, yakni Allah nyuruh Nabi dan Allah juga nyuruh kita. Allah itu esa. Allahus somad. Allah tempat bergantung, lam yalid. Dia tidak beranak. Ini surah hafal kita. Tadi saya baca surat favorit kita, surat favorit saya. Jamaah kalau imam baca surah ini senang, betul-betul dah. Kuliah, wah mantap, assalamualaikum. Surah Al-Kafirun. Coba kalau saya baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, lama bola. Pagi. Tahu apa? Ya kan? Apa yang kesulitan bagi kita itu? Gak ada. Apa kita dibunuh? Tidak menyebut itu. Beda misalnya. Kau beri, kalau kau tidak menyebut itu kau tembak ya mau nyawa. Darurat itu. Tetap kita baik dengan mereka, nggak boleh kita menghardik mereka, menghina Tuhan mereka, nggak boleh. Gak boleh caci maki Tuhan agama lain, itu gak boleh. Karena kenapa? Karena nanti mereka akan balik mencaci maki Allah dan Rasul lebih daripada itu. Makanya gak boleh. Itu kan. Jadi sebenarnya kalau Muslim yang baik, dia gak perlu kaji panjang-panjang. Surah Kafirun sama Al-Ikhlas itu cukup bagi dia. Lalu kalau perkataannya tadi Ustaz, kan mulut kita tidak, mulut aja yang punya hati tidak. Tahu gak kita yang namanya talak? Tahu talak? Perkataan cerai. Walaupun tidak di dalam hati, jatuh gak ibunda? Jatuh gak ibunda? Jatuh talak itu. Walaupun main-main, bayangkan. Makanya kata Nabi tidak boleh main-main atau bercanda nikah cerai, nggak boleh. Aku ceraikan kamu, bilang dengan istri, nggak boleh, jatuh itu bisa. Walaupun dia bercanda, walaupun hatinya cuma bayangkan itu. Apalagi kalau perkataan yang lebih daripada itu. Selamat hari raya ini. Tahu nggak Natal itu apa? Yakni lahirnya, yakni yang dianggap mereka, yang diangkat mereka sebagai anak Tuhan. Yang kata Allah, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Ada yang muskil lagi, ada yang kebingungan lagi. Ada kan? Apa yang menjadi kebingungan kita? Kita tetap bergaul, tetap bisa saling membantu bahkan dalam hal yang dibolehkan. Tapi kalau dalam hal agama, lakum dinukum, untuk agama. Itu kan berdasarkan fatwa ulama yang melarang Islam mengucapkan selamat Natal dengan pada saat hari Natal. Bagaimana dengan agama lain? Saya di Indonesia ini ada 6 agama, kita sisa 5 agama nih. Mereka Katolik, Protestan, jadi ada Buddha, Hindu, Konghucu. Iya, apanya? Nah itu kalau mereka merayakan sama
yang merayakan Desember ini aja, semua perayaan agama di luar Islam. Agama apa saja. Kenapa? Karena agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Ini masalah akidah. Saya kalau masalah akidah itu saya harus tegas, maaf harus saklek. Tapi kalau masalah fikih, saya nggak mau. Itu luas kalau masalah. Tapi kalau masalah yang saya maksud masalah usul ya, masalah pokok. Kalau masalah furu cabang saya dan akidah dan masalah ini masalah usul, masalah pokok agama kita. Saya harus tegas menyampaikan. Ustaz, ada juga yang tidak setuju, ya nggak apa-apa. Silakan saja. Kenapa? Karena saya di sini dai, saya penyeru, penyampai. Saya akan mempertanggungjawabkan di akhirat apa yang saya sampaikan. Kalau saya membolehkan, ternyata itu nggak boleh, maka saya yang terkena. Kalau ternyata saya tidak boleh, padahal itu boleh, maka saya pun bisa. Begitu kan? Ada lagi? Kalau tidak ada, barangkali cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan keluarga kita yakni akidah tauhid yang kuat dan kita wafat di dalam akidah tauhid yang lurus itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.